Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau bersama ini melaporkan. Saudara-saudaraku tercinta, pada hari ini terdapat penambahan konfirmasi positif COVID-19 sebanyak 3 orang, di antaranya 2 orang di Kota Batam dan 1 orang di Kota Tanjung Pinang. Dapat saya laporkan khusus mengenai tertular COVID warga Tanjung Pinang pada saat ini sedang dilakukan observasi di Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib. Pasien tersebut berusia 52 tahun yang memiliki riwayat perjalanan dari Kongo, kemudian ke Eropa, ke Jakarta, dan ke Tanjung Pinang. Mengingat perjalanan yang dilakukan dari Jakarta ke Tanjung Pinang menggunakan pesawat Garuda, pada saat ini gugus tugas telah mengidentifikasi sebanyak 29 orang lainnya yang menggunakan pesawat Garuda tersebut dan kru pesawat untuk dilakukan pemeriksaan insentif baik berupa rapid test maupun swab. Hari-hari besok insya Allah akan dimulai pelaksanaan tracing terhadap 29 yang harus kita amankan, harus kita identifikasi sehingga mudah-mudahan dapat mengurangi kemungkinan terjadi penularan lebih besar khususnya di Kota Tanjung Pinang. Selanjutnya pada hari ini juga terdapat 4 orang sembuh COVID di Kota Batam. Dengan demikian semakin bertambah kasus-kasus yang sudah sembuh. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesembuhan di Provinsi Kepulauan Riau pada saat ini sudah mencapai 87,4% dari 216 yang sembuh. Alhamdulillah ini menunjukkan bahwa sudah kembali Provinsi Kepulauan Riau termasuk provinsi yang tertinggi memperoleh kesembuhan dari COVID-19. Dapat saya laporkan bahwa kumulatif hingga saat ini jumlah kasus di Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 325 orang. Sementara kasus aktif sebanyak 25 orang, di antaranya adalah hari ini berkurang 1 yang sudah sembuh. Sehingga kasus aktif ini di Provinsi Kepulauan Riau masih menyisakan 7,7%. Sementara yang meninggal tetap berjumlah 16 orang dengan persentasi 4,9%. 4,9% ini menurut WHO adalah upaya yang sudah dilakukan baik karena standar adalah 5%. Sehingga apabila ada suatu wilayah yang mampu menekan angka kematian di bawah 5%, maka tingkat pelayanan, tingkat penata laksanaan kasus COVID-19 di wilayah tersebut dinyatakan baik, sangat baik. Selanjutnya, dapat saya laporkan perkembangan zonasi berdasarkan keputusan BNPB Pusat bahwa telah menetapkan
4 zonasi, yaitu zonasi merah dengan resiko tinggi penularan COVID-19, zonasi orange ya adalah resiko sedang terhadap penularan COVID-19, zonasi kuning adalah zonasi dengan resiko rendah dalam penularan COVID-19, dan zonasi hijau, yaitu zonasi yang tidak terdapat kasus. Dapat saya laporkan, berdasarkan perhitungan zonasi terbaru, bahwa yang dapat saya laporkan yang masih dengan zonasi orange pada saat ini adalah 1, Kota Batam, dan 2, Kota Tanjung Pinang. Sementara zonasi kuning atau zonasi dengan risiko rendah adalah Kabupaten Karimun dan Kabupaten Bintan. Sementara zonasi yang tidak ada kasus, yaitu zonasi clear dari COVID-19, yaitu Natuna, Anambas, dan Lingga. Terhadap masing-masing zonasi tersebut tentu ada pokok-pokok tugas masing-masing dari setiap zonasi berbeda satu sama lain. Tentunya ini akan dilakukan koordinasi dengan masing-masing gugus tugas, langkah-langkah yang harus dilaksanakan di setiap wilayah, baik itu zonasi orange, zonasi kuning, maupun zonasi hijau. Lokasi perawatan dan karantina pasien COVID-19 pada saat ini dapat saya laporkan bahwa Kota Tanjung Pinang ada 2 kasus, keduanya sedang menjalani observasi di RSUD Raja Ahmad Tabib. Di Kota Batam terdapat 23 orang, 1 orang perawatan di Rumah Sakit BP Batam, 22 orang diantaranya sedang diobservasi di Rumah Sakit COVID-19 Galang. Sementara, alhamdulillah, baik di Kabupaten Bintan, Karimun yang semula ada pada pekan lalu, saat ini sudah tidak ada. Dapat saya laporkan juga bahwa data pelintasan pekerja migran Indonesia dari Malaysia ke Provinsi Kepulauan Riau melalui Batam Center hari ini berjumlah 125 orang. Dengan demikian, maka pada periode 18 Maret 2020 hingga 9 Juli 2020 berjumlah 49.940 orang. Agenda gugus tugas COVID Provinsi Kepulauan Riau pada hari ini. 1. Audiensi KPU Provinsi Kepulauan Riau tentang kerjasama antara KPU Provinsi Kepulauan Riau dan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dalam masa new normal yang dihadiri langsung oleh PLT Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, dan pada kesempatan tadi telah dibahas hal-hal yang harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dan KPU Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka persiapan Pilkada di Provinsi Kepulauan Riau. Kedua, tim bersatu lawan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau di Batam telah melakukan kegiatan pendistribusian bantuan masker kepada pengurus Masjid Al-Ikhlas dan warga Sungai Buluh, Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang di Batam. Ketiga, tim reaksi cepat BPBD Provinsi Kepulauan Riau melakukan kegiatan penyemprotan cairan disinfektan di Masjid Baitul Mukmin Kijang,
Kencana Tanjung Pinang, dan Masjid Zul Firdaus Bintan Center Tanjung Pinang. Sementara itu, tracing terhadap orang-orang yang diperkirakan kontak erat dengan temuan kasus-kasus positif baik di Batam maupun di Tanjung Pinang terus dilakukan. Semakin banyak, semakin tercatat, ditemukan, teridentifikasi warga-warga yang kontak erat dengan kasus-kasus positif, tentu upaya pencegahan penularan akan semakin baik. Saudara-saudaraku tercinta, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Dengan dilonggarkannya pembatasan sosial pemerintah melalui kebijakan new normal, tidak berarti masyarakat dapat beraktivitas seperti sebelum adanya pandemi. Tetap diperlukan kesadaran diri untuk dapat melaksanakan aktivitas di luar rumah dengan menerapkan protokol kesehatan sebagaimana mestinya, yaitu pertama, menggunakan masker, kedua, menjaga jarak kita dengan orang lain, ketiga, rajin-rajin mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Marilah bersama-sama kita sikapi new normal secara arif dan bijaksana, serta saling peduli terhadap sesama, dengan cara saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Alhamdulillah, gugus tugas Provinsi Kepulauan Riau tadi sudah mencermati beberapa masjid yang sudah melaksanakan pelaksanaan new normal, yaitu dengan menjaga jarak di setiap saf dan menjaga jarak dari satu ke orang lain di sampingnya dengan satu lengan, dan mereka menggunakan masker. Insya Allah dengan cara seperti itu penularan COVID-19 akan mampu kita hindari. Namun demikian, masih ada beberapa masjid yang melakukan sholat Jumat masih rapat satu dengan yang lainnya. Kali ini mungkin tidak terjadi penularan tersebut, karena memang kebetulan tidak ada satu kasus di antara mereka. Namun, jika ada saja suatu waktu, sebagaimana hari ini kita temukan satu orang kasus di Tanjung Pinang, ada di antara mereka, inilah yang akan menyebabkan peningkatan terjadinya penularan COVID-19 di wilayah kita. Untuk itu, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Tanjung Pinang mengajak dan menghimbau kepada pengurus masjid untuk terus mengajak jemaahnya melakukan protokol kesehatan ketika beribadah di masjid, yaitu dengan menjaga jarak, 2, menggunakan masker, kemudian membawa sajadah dari rumah. Insya Allah, apabila ini dilaksanakan oleh kita semua, ibadah tetap dapat kita laksanakan bersama, dan yang kedua, COVID-19 akan mampu kita cegah. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLT Gubernur Kepulauan Riau, Wakil Gubernur selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau, tertanda Haji Isdianto, SOS MM.